Shalom, perkenalkan nama saya Andre Kurniawan. Di sini saya akan membagi kesaksian tentang mukjizat Tuhan menyembuhkan saya dari COVID-19. Gejala awal saya merasakan penyakit ini itu dari tanggal 12 Juli. Itu saya mulai diare, terus juga lambung, kena asam lambung tinggi sekali. Terus demam, terutama demam tinggi. Terus pada tanggal 15 saya coba untuk ke dokter dan dokter bilang oh ini hanya gejala tipes. Jadi saya dikasih obat tipes, obat lambung sama obat mencret. Selama itu berarti selama obat ini saya lagi minum, saya mulai ada pemulihan di situ. Saya bersyukur, puji Tuhan udah mulai membaik. Besoknya pada tanggal 16 saya mulai demam lagi dan demamnya lebih tinggi lagi. Sebelumnya 39, ini bisa 39,5 sampai 40 derajat. Saya masih minum obat dokter itu terus, tapi nggak ada perubahan. Malah tanggal 17-nya saya untuk jalan udah mulai sesak napas. Di tanggal 17 itu saya udah mulai sesak napas untuk jalan, untuk gerak, untuk beraktivitas itu udah mulai sesak napas. Tapi saya bersyukur nafsu makan saya tidak berkurang di situ. Jadi saya masih ada asupan gizi dari makanan. Tanggal 18 makin parah. Saya makin susah untuk bernapas. Untuk ke WC, ke kamar mandi, kamar kecil susah sekali untuk jalan ke sana tuh. Sesak banget napasnya. Dari tanggal 19 saya beranikan diri untuk ke dokter, ke Immanuel saya pada sore itu. Terus diperiksa tensi masih normal, saturasi oksigen saat itu 84. Jadi untuk jalan aja itu emang udah sesak sekali napasnya. Saat ketemu dokter untuk menyarankan untuk tes darah sama ronsen. Setelah tes darah dan ronsen keluar, dokter mengindikasikan ini ke arah COVID-19. Nah, di saat itu saya mulai down. Aduh Tuhan, kenapa saya kena penyakit ini? Saya mulai down di situ. Terus saya dibawa ke IGD. Di IGD saya ditolak karena mereka kehabisan oksigen. Puji Tuhan, saya punya orang tua yang menjaga saya dan saudara, tetangga yang baik-baik. Mereka meminjamkan tabung oksigen ke saya, ukuran kecil, untuk saya membantu saya untuk pernapasan. Tapi masih ditolak dari Immanuel karena ruang IGD-nya penuh. Saat itu penuh memang. Lalu saya berangkat bersama papa saya dan paman saya ke mencari untuk rumah sakit yang ada oksigen. Saya pertama berhenti di RSUD Banyumas, itu IGD-nya juga penuh. Terus saya lari lagi ke Siaga Medika Banyumas, penuh. Terus ke Wiradadi, rumah sakit Wiradadi juga penuh IGD-nya. Di situ saya udah hopeless, aduh Tuhan. Nggak kuat lagi. Terus kok ada yang bilang, coba Margono. Kayak ada bisikan, coba di Margono. Saat itu udah, aku bilang apa-apa, coba ke Margono. Di Margono, itu hampir ditolak sebenarnya di situ. Tapi untung saya bawa tabung oksigen sendiri. Ya puji Tuhan, saya diizinkan masuk di Margono walaupun itu masih di luar ruangan IGD. Masih di luar ruangan IGD bersama pasien-pasien lain yang juga positif. Dan di situ saya langsung diswab. Malam itu diswab, tanggal 19 diswab. Terus besoknya hasil udah keluar, saya dinyatakan positif. Tanggal 20 sore 20 siang itu pas itu hari libur, dokter nggak ada ya, oksigen saya udah mulai habis. Tapi puji Tuhan saudara saya ada bantu untuk mencarikan oksigen dan dapat tabung oksigen yang besar, dan dikasih tabung oksigen yang besar sehingga saya bisa lebih untuk bernapas lagi. Dan di situ doa terus, Tuhan pulihkan saya harus pulih, saya harus sembuh. Mukjizat nyata Tuhan. Dan benar terjadi. 2
20 sore saya dipindahkan ke ruangan isolasi kecil di mana itu ada oksigen sentral. Jadi oksigennya itu daya oksigen semburnya itu lebih gede. Dan saya di situ selama sehari. Tuhan menguatkan saya di situ, dan mujizat Tuhan terjadi lagi di situ. Baru 1 hari saya dipasangkan oksigen itu, besoknya saya coba lepas. Dokter juga bilang, coba dilepas oksigennya. Pas dicek saturasi oksigen saya itu dan di atas 90. Jadi dokter mengatakan, coba lepas oksigen. Bisa nggak? Buat latihan paru-paru kamu untuk bernapas. Saya pikir, aduh, bisa nggak ya? Ya cobalah. Saya copot oksigen. Saat itu saya berhentikan oksigen. Puji Tuhan, saya jalan udah nggak sengak lagi, udah nggak sesak napas lagi. Padahal saat itu saturasi saya baru 90. Tapi saya udah nggak merasakan sesak. Di situ puji Tuhan. Dan tanggal 21 malam itu saya 20 malam saya dipindahkan ke ruangan isolasi lagi yang lebih memadai. Jadi di sana saya dipindah selama semalam berarti saya dipindah ke sana, dan mujizat Tuhan terjadi lagi di situ. Siang hari saat dokter memeriksakan kondisi saya kembali, saturasi oksigen saya udah naik ke 95 dan paru-paru saya udah setengah bersih. Cek darah udah normal kembali. Tapi puji Tuhan, di situ dokter suruh saya lari. Dokter kaget tuh. Kamu pemulihannya cepet ya. Baru semalam di sini kamu udah pulih, udah bisa lari. Pasien lain belum. Kamu cepet. Nanti kamu dipindahkan ke ruangan isolasi bersama teman-teman yang sudah mulai membaik kondisinya. Di situ aku bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan dahsyat. Tuhan melawat aku benar-benar luar biasa, merawat dan bahkan menyembuhkan. Dan tanggal 21 sore dokter kunjungan lagi. Dia bilang, kamu udah sehat ya, coba lari lagi. Saya di malam sore itu saya suruh lari lagi, muterin kamar. Saya lari muterin kamar. Dokter bilang, sesak nggak napasnya? Enggak. Pusing nggak? Wah, kamu cepet ya, dokter bilang, cepet sekali kamu. Infus kamu saya copot nggak apa-apa? Nggak apa-apa dok. Nggak apa-apa, iya. Sore itu saya infus dicopot. Saya dipindahkan ke ruangan Edelweiss pada tanggal 21 malam. Nah, besok harinya mujizat Tuhan terjadi. Saturasi oksigen saya sudah kembali normal, 98, 99, 98, 99. Tekanan darah saya sudah normal, dan di ronsen paru-paru flek saya hampir hilang semua. Terus saya di tanggal 27 sebelum kepulangan saya di tanggal 28 saya dites lab lagi. Terus di ronsen dokter menyatakan saya bebas dari COVID. Saya juga dites swab lagi di situ. Dokternya udah memutuskan kamu udah bebas dari COVID di sini, tapi kamu perlu istirahat di rumah. Isolasi mandiri kembali di rumah. Di situ saya benar-benar merasakan lawatan Tuhan, ya juga mujizat Tuhan luar biasa. Jadi tanggal 28 saya pulang sampai ke rumah. Tanggal 28 saya udah benar-benar dinyatakan sembuh oleh dokter. Jadi Tuhan tuh dahsyat. Tuhan nggak kemana-mana. Saya merasakan Tuhan ada selalu di samping saya selama saya sakit itu. Saya merasakan kehangatan Tuhan di situ. Saya tahu di saat saya sakit itu Tuhan tuh selalu menjaga saya. Gitu aja kesaksian saya mengenai Tuhan menyembuhkan saya dari COVID-19. Semoga kesaksian ini bermanfaat bagi saudara-saudara dan teman-teman yang mungkin saat ini sedang terkena juga COVID. Jangan menyerah, jangan takut. Tuhan besertamu. Tuhan pasti menyembuhkan. Mujizatnya nyata. Terima kasih, Tuhan memberkati.